Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianisi, nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran jangka panjang untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi, produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Mengapa rencana investasi untuk produk modal ini perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu? Hal itu disebabkan yang pertama ada investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. B. Hasil dari investasi baru diperoleh dari masa mendatang. C. Uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Yang D. Direncanakan pada masa sekarang dan kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Dan yang terakhir E. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Selanjutnya ada arus kas. Kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang diperoleh dalam buku atau accounting. Metode yang mendasarkan perhitungan arus kas sangat baik untuk menilai usulan investasi. Karena untuk dapat menghasilkan laba tambahan, kita harus mempunyai kas untuk ditanamkan atau diinvestasikan kembali. Laba yang dilaporkan dalam buku accounting belum tentu dalam bentuk kas, sehingga perusahaan mempunyai kas yang lebih dan mungkin juga kurang. Arus kas atau cash flow terdiri atas arus kas masuk bersih atau net inflow of cash dan arus kas keluar bersih atau net outflow of cash. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut atau outlay. Sedangkan arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut atau proses. Rumus arus kas masuk bersih atau AKMB yaitu sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Bila usul investasi dibelanjai sebagian atau keseluruhannya dengan modal asing atau utang, maka rumus AKMB dengan bunga sebagai berikut. AKMB dan bunga adalah laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 kurang pajak dikali bunga. Yang selanjutnya ada nilai waktu dari uang. Jika nilai uang yang kita miliki sekarang sebesar 10.000, apakah nilainya sama pada 1 tahun mendatang nanti? Apabila kita memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money, maka uang 10.000 saat ini akan lebih tinggi pada 1 tahun mendatang nanti, karena uang sebesar 10.000 jika disimpan di bank akan mendapatkan bunga. Bunga atau interest adalah jumlah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa terhadap hasil yang diperoleh atas penggunaan uang. Bila tingkat bunga 10% setahun, maka uang 10.000 saat ini akan berubah pada waktu 1 tahun mendatang menjadi 10.000 ditambah 10% dikali 10.000, yaitu 11.000. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama ada nilai majemuk, yang kedua nilai majemuk dari anuitas, yang ketiga faktor dana pelunasan, yang keempat nilai sekarang, yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas, dan yang terakhir faktor kembali modal. Selanjutnya ada biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah beban modal atau expense of cost, adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto atau discount rate yang dapat dijadikan nilai sekarang.
Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara-cara tertimbang atau rata-rata terbobot. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.